Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, umur 18 tahun, alamat di Kubu Baru Penyinggahan Maninjau, bersekolah di Man 1 Agam kelas 12 IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wahyuni, umur 18 tahun, sekarang kelas 12 jurusan IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutmisna Putri, umur 16 tahun, berasal dari Batu Kambing. Saya bersekolah di Man 1 Agam, kelas 10 IPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Hendri, umur 16 tahun, alamat Maninjau, asal sekolah Man 1 Agam, kelas 10. Selama berada di madrasah, saya pernah mencapai juara umum pada kelas 2 semester 1 dan sudah menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz. Selama di madrasah, saya menghafal Al-Quran sebanyak 3 juz. Prestasi yang saya raih selama berada di madrasah adalah menghafal Al-Quran sebanyak 4 juz. Selama saya di madrasah, saya telah dapat menghafal Al-Quran sebanyak 5 juz. Tips saya dalam menghafalkan Al-Quran, yang pertama itu adalah niat, kedua adalah pembuktian dengan mencoba, karena kalau niat tanpa pembuktian itu sama dengan bohong. Kemudian yang ketiga, kita meluangkan waktu untuk Al-Quran gitu, karena bukan mencari waktu luang untuk menghafal, tapi meluangkan waktu. Kemudian yang ketiga, murojaah. Versi aku, yang pertama fokus, yang kedua bisa membagi waktu antara belajar dan menghafal dengan konsisten. Yang ketiga, mencari pergaulan yang baik. Yang keempat, mencari guru, ustadz atau ustazah untuk menyetorkan hafalan. Yang kelima, menentukan waktu untuk merajaah. Tips-tips saya dalam menghafal Al-Quran adalah luruskan niat, tetap istiqomah, dan rajin-rajin murojaah. 1. Rajin murojaah. 2. Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna seperti main gadget. Dan yang ketiga, mencari waktu yang pas untuk menghafal. Motivasi dalam menghafalkan Al-Quran itu yang pertama, untuk melahirkan generasi atau keluarga yang Qurani. Untuk melahirkan keluarga yang Qurani itu harus dicontohkan melalui diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu, karena orang yang menghafalkan Al-Quran ini bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya untuk masuk surga. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran itu, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dunia dan akhirat. Terus karena saya tidak berasal dari keluarga yang biasa-biasa, jadi saya ingin mengajak keluarga atau kedua orang tua saya untuk lebih lagi dengan agama. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah ingin membahagiakan kedua orang tua dunia dan akhirat, dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingin membahagiakan orang tua dan memasangkan sebuah mahkota kepada kedua orang tua di akhir kelak. Tantangannya itu, yang pertama itu adalah kesibukan, baik kesibukan di sekolah ataupun kesibukan di rumah. Kemudian yang kedua itu faktor gadget, sehingga menjadikan kita malas untuk menghafal Al-Quran. Tantangan saya dalam menghafal Al-Quran itu sangat banyak. Yang pertama, saya tidak konsisten dengan waktu yang telah saya bagi. Yang kedua, kadang jarang murojaah. Yang ketiga, ikut-ikutan dengan teman. Tantangan yang saya hadapi ketika menghafal Al-Quran yaitu suka ngantuk ketika menghafal Al-Quran, suka diajak bermain sama teman ketika menghafal. Tantangan yang sering saya hadapi seperti adanya tugas dari sekolah yang membuat saya lalai dalam menghafal, dan suasana hati pun dapat mempengaruhi dalam menghafal. Cara menghadapi tantangan tadi, yang pertama yaitu menjauhkan hal-hal yang menghalangi dalam menghafal Al-Quran seperti gadget, novel, ataupun
menonton, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mendekatkan Al-Quran seperti menaruh Al-Quran di atas meja belajar atau menaruh di atas bantal, meletakkan Al-Quran di tempat-tempat yang sekiranya mudah untuk digapai. Kemudian yang ketiga, menanggulangi kesibukan dengan mengerjakan kesibukan itu terlebih dahulu. Kalau saya, cara mengatasi tantangan yang tadi, saya harus konsisten dengan diri untuk bisa mengganti waktu yang telah terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang tadi. Cara saya menghadapi tantangan yang dihadapi tadi adalah ketika saya mulai merasa ngantuk, saya beralih untuk mendengarkan ceramah, dan ketika sudah merasa hilang, barulah saya kembali menghafalkan. Saya mengatasi masalah tersebut dengan pandai-pandai membagi waktu, dan biasanya saya memfokuskan menghafal pada waktu asar sampai isya. Pesan untuk teman-teman yang sedang menghafalkan Al-Quran, tetap semangat, jangan mudah putus asa, dan jangan jadikan menghafal ataupun murojaah itu sebagai beban, karena apabila sudah jadikan sebagai beban, maka itu akan membuat diri kita untuk sulit melakukannya. Jadi jadikanlah Al-Quran ini sebagai suatu kesenangan atau sesuatu keinginan yang harus dicapai. Pesan-pesannya buat teman-teman, luruskan niat. Yang kedua, fokus. Yang ketiga itu cari lingkungan yang baik. Pesan saya buat yang sedang menghafal Al-Quran adalah tetap istiqomah dan tumbuhkan rasa cintamu terhadap Al-Quran. Jangan mudah menyerah, rajin-rajin murojaah, dan luruskan niat hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Maju dengan iman, ilmu, dan amal. Allahu Akbar. Maju dengan iman, ilmu, dan amal. Allahu Akbar. Maju dengan iman, ilmu, dan amal. Allahu Akbar. Maju dengan iman, ilmu, dan amal. Allahu Akbar.